Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bab al-murur baina yaday musalli, yaitu melangkah atau melewati di hadapan seorang yang salat. Dan di sini sepertinya ada 3 hadis dalam satu bab ini. Apa ya? 1, 2, 3, 4. Khair insyaallah. Saya akan bacakan an Abi Jahim ibn As-Simmah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli madha alayhi min al-ithm lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday al-musalli. Sesungguhnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada kalimat minal ithm. Law ya'lamul marru baina yaday musalli madza alaihi, seandainya seseorang yang akan melewati atau seseorang yang melewati orang yang salat ini, di hadapan orang yang salat ini tahu apa yang dosa yang akan dia dapatkan dari melewati dari hadapan seorang yang salat itu, lakana an yaqifa 40 khairan, sungguh dia akan menunggu sejumlah atau selama 40 ini lebih baik. Dan di sini perawi tidak ingat apakah ketika itu menyebutkan 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun. Ini lebih baik baginya sampai seorang yang sholat ini selesai dari sholatnya daripada dia melewatinya, ya, karena dosa yang bisa dia dapatkan dari melewati seorang yang sedang sholat di hadapannya. Lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday musalli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang yang salat sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ada seseorang yang melewatinya, tentu dalam hal ini lewatnya ini akan memotong dan mengurangi kekhusyuan dan juga hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan dalam hal ini ada beberapa kemungkinan terkait dengan siapa yang lewat dan bagaimana melewatinya. Artinya ada pembicaraan di antara para ulama, siapa yang apabila melewati maka salatnya menjadi makruh, dan siapa yang apabila melewati atau apa yang bila melewati salatnya tidak, bahkan membatalkan salat tersebut. Dan di sini seseorang apabila melewati orang yang salat, hal ini tidak akan membatalkan kecuali ada satu keadaan, nanti kita akan sebutkan. Umuman kalau manusia, maka dia tidak akan membatalkan sholatnya, namun mengurangi keutamaan sholatnya atau makruh. Sholatnya menjadi makruh. Nah, dan bagi pelaku, artinya pelaku orang yang melewatinya, orang yang dengan sengaja melewati orang yang sholat, ini akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadis ini sebagai penjelasan kepada kita atau menjelaskan kepada kita tentang bahaya melewati seorang yang sedang salat di hadapannya. Nah, apa bisa kita ambil dari hadis ini? Keharaman, haram hukumnya ya. Sekalipun apabila sudah melewati, maka orang yang sedang salat tersebut salatnya menjadi makruh, tetapi melewatinya hukumnya haram. Dan bagi pelakunya dia akan mendapatkan dosa. Tahrimul murur, haramnya melewati di hadapan orang yang sedang salat. Idza lam yakun lahu sutrah, apabila orang yang lewat ini tidak memiliki sutrah. Ini keadaan pertama. Awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah. Jadi dalam dua keadaan ini sama saja, tidak ada perbedaan. Baik dia mempunyai sutrah
atau memasang sutra, ataupun dia tidak memasang sutra. Nah, artinya betul-betul melewati seorang yang sedang sholat ini dilarang secara umum, baik orang itu menjadikan di hadapannya sutra ataupun tidak. Dan pernah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan sutra, yaitu menjadikan suatu benda di hadapannya, baik benda mati maupun benda hidup, menjadi pembatas antara dirinya dengan tempat sujudnya. Dan tingginya kurang lebih adalah setinggi muakhiratir rihal. Yang dimaksud muakhiratir rihal adalah pelana unta atau kuda. Mungkin setinggi tas, ya, bag, atau bisa juga dalam bentuk tongkat. Karena Nabi SAW sering ketika di padang pasir, beliau sering menancapkan anazah, tongkat pendek, ya, panah anak seperti anak panah. Nah, dan khilaf di antara para ulama apakah memasang sutrah ini wajib bagi seorang yang salat ataukah sunnah. Namun mereka sepakat akan disyariatkannya sutrah. Mereka sepakat akan disyariatkannya sutrah, namun mereka berselisih pendapat apakah hukumnya wajib ataukah tidak. Nah, kemudian yang berikutnya wujubul ibtiad 'anil murur baina yaday li hadzal wa'id syadid. Wajibnya seseorang menjauhkan diri dari melewati hadapan orang yang salat karena ancaman yang keras ini. Kemudian terkait dengan orang yang salat itu sendiri, faedah yang berikutnya, hendaklah seorang yang salat, ketika dia salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, hendaklah dia menghindari jalan-jalan yang biasa digunakan seseorang untuk berlalu lalang. Carilah tempat-tempat seperti di ujung tembok mungkin, ya, atau di belakang tiang, atau katakanlah di tengah tetapi mencari sutra, dan tidak berusaha atau tidak melaksanakan sholat di tengah-tengah jalan atau di jalan atau di dekat tempat lalu lalangnya manusia. Dan di sini agar sholatnya menjadi sempurna dan tidak kurang. Dan yang kedua, faidah yang kedua, agar seseorang tidak berdosa dengan melewatinya. Kemudian yang berikutnya, di atas perawi ragu-ragu antara 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun, karenanya dia hanya menyebutkan arba'in, 40 saja. Tapi di sini sesungguhnya kalimat arba'in terlepas dari 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. 40 atau lafaz 40 ini sesungguhnya dia bentuknya adalah mubalaghah fin nahi. Hanya didatangkan dalam rangka untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam larangan. Artinya, bisa saja Nabi mendatangkan dengan kalimat la an yakifa 50 yauman atau 50 sana atau alfa sana. Bilangan tersebut tidak penting. Dan bilangan tersebut hanya ditujukan untuk mubalaghah atau berlebihan dalam ancaman atau larangan. Dan ini kebiasaan Arab. Dan bisa kita lihat di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 80, Allah berfirman, "In tastaghfir lahum 70 marrah, falan yaghfirallahu lahum." Seandainya engkau beristighfar, mintakan ampun untuk mereka sebanyak 70 marrah, 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan 70 kali di sini bukan berarti betul-betul angka 70 itu diinginkan oleh Allah, tidak. Tetapi di sini tujuannya hanya mubalaghah, hanya berlebihan dalam, sekalipun jumlahnya sebanyak 70, mungkin bisa 80, 90, bahkan 100, maka angka di sini bukanlah yang dimaksud. Demikian pula dalam Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Majah disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, lakana an yakifa mi'ata 'am khairan minal khutwati allati khataha. Ini salah contoh yang lain. Sungguh seseorang berhenti
selama mi'ah 100 tahun. Lebih baik dari melangkah. Ya, daripada melangkah dari langkahnya tersebut. Sehingga angka di sini, jumlah 40 di sini bukan angka keramat, bukan angka pasti, tetapi yang dimaksud di sini hanya mubalaghah fin nahi, berlebihan dalam larangan. Nah, berikutnya yang terakhir, ada faedah dari Syekhul Islam Taimiyah, dan di sini dikecualikan dari hukum secara umum. Beliau mengatakan, "Lau shallal musalli fil masjid wan nasu yatufuna amamahu lam yukrah sawa'un marra man amamahu rajulun aw imra'ah." Seandainya seseorang salat di Masjidil Haram dan banyak manusia ini tawaf melewatinya, maka tidak makruh, salatnya tidak kurang, baik yang melewati itu laki-laki ataupun wanita. Di sini untuk laki-laki tidak menjadi masalah. Apabila melewati siapapun, baik melewati laki-laki ataupun wanita, tidak membatalkan salatnya. Ini jelas nomor satu. Yang kedua, salatnya hanya makruh, tetapi tidak akan membatalkan. Nah, di sini tersisa masalah bagaimana apabila wanita al-balighah, kemudian anjing al-aswad, dan yang ketiga adalah keledai. Nah, nanti akan ada pembahasannya, dan saya khawatir tidak bisa kita bahas pada hari ini. Nah, kita lanjutkan. Itu dia. Beliau mengecualikan, mungkin karena merupakan fatwa dari beliau, dan ini pengecualian saja. Saya pun masih memberikan question mark. Nah, berikutnya.